Di pohon ini sebetulnya ini bisa dibuat dari 2 center point, artinya bisa para sahabat jadikan center pointnya di sebelah sini dan juga bisa di bagian ini. Kalau di bagian ini kaki-kakinya memang sudah lumayan bisa tampak bagus juga ya. Sementara di bagian yang ini kaki-kakinya kurang bagus gitu ya. Tapi saya coba pohon ini memang dibuat bisa dilihat dari 2 center point, yang bagian sini dan juga di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dobo dimana saja berada, kembali lagi dengan saya di Dosen Bonsai Channel. Pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan para sahabat semua bagaimana membongkar, merombak, mempercantik, dan belajar tentunya menangani bonsai-bonsai yang kita miliki. Dan di hadapan para sahabat semua ini ada pohon pusu batu yang beberapa kali telah saya review, dan sempat pula dia sakit beberapa bulan, dan ini baru proses kesembuhan setelah saya wearing dan tidak saya review. Nah, baru kali ini pohon yang satu ini saya coba untuk tata ulang agar proses pembentukannya makin hari makin terus berkembang dan sampai pada proses kematangannya. Itu para sahabat, untuk mempersingkat dan untuk mempercepat bagaimana menangani pohon yang satu ini, seperti biasa akan saya pruning dulu biar cabang dan ranting-rantingnya bisa kelihatan. Masih tetap proses pruningnya dengan tangan para sahabat, biar ada sentuhan yang sangat personal antara saya si trainernya dengan pohon yang saya miliki ini. Sebab sentuhan itu sangat penting para sahabat. Pohon pun kalau disentuh dia akan merespon balik. Pelan-pelan saja para sahabat, santai, sambil dipruning, sambil dilihat ranting-ranting yang mana yang rapuh dan mana yang masih kuat. Itu pentingnya ketika nge-wearing pohon itu dengan tangan. Kita bisa melihat ranting yang rapuh, dan biasanya ranting yang rapuh itu kalaupun dibiarkan itu akan mati ranting. Ngopi dulu para sahabat. Kopi hitam yang mantap, luar biasa para sahabat. Kopi hitam menemani proses pruning pusu batu. Jadi kalau dengan tangan ini tidak butuh waktu lama para sahabat, cukup 10 sampai 15 menit itu sudah terlalu lama, itu sudah selesai proses pruningnya para sahabat.
Nah para sahabat, sudah selesai proses pruningnya, dan tentunya seperti biasa setelah di pruning itu pasti kita seleksi ranting. Jadi tidak seluruh ranting yang ada itu kita wearing atau kita pakai, sebab tidak mungkin setiap ranting itu akan membantu kepada proses keindahan. Pasti ada beberapa ranting yang memang harus kita buang, karena ranting-ranting tersebut pasti tidak bagus untuk kita jadikan sebagai bahan pengisi, sebagai ranting-ranting untuk mengisi. Jadi kita buang saja, dan kita juga akan membuang kawat-kawat yang sekiranya sudah over, sudah memakan ranting-rantingnya, karena di sini ada beberapa kawat itu para sahabat. Yang bikin lama itu pada sahabat membuka kawat seperti ini nih, sebab membuka kawat yang sudah dililitkan itu betul-betul butuh kehati-hatian. Jangan sampai ranting yang sudah kita kawati itu pas dibuka itu rantingnya ke bawah sampai putus atau melintir dan mati.
Nah para sahabat, saya kira sudah cukup membentuk, membongkar, mempercantik pohon pusu batu yang ini. Ada beberapa yang saya kawat, 1, 2, 3, dan selebihnya saya cut and grow untuk menumbuhkan lagi, sebab biasanya setelah dikawat itu si tangkai atau si ranting ini luka. Jadi saya buka dulu kawatnya. Setelah saya buka, saya biarkan bekas-bekas kawatnya itu dinormalkan dulu. Kalau manusia itu peredaran darahnya itu dinormalkan dulu, sebab setelah dikawat biasanya ranting-rantingnya itu tercengkram, dan biasanya menumbuhkan ranting baru di tempat yang berbeda. Jadi saya buka dulu kawatnya, lalu saya biarkan hanya beberapa saja yang memang itu butuh penekukan, butuh penerusan ke tempat yang saya inginkan. Jadi saya kawati dulu, dan yang lainnya saya cut and grow. Nah akhirnya para sahabat seperti ini di muka yang kata saya tadi, ini bisa dilihat dari 2 center point atau dari 2 muka. Yang pertama dari sini, dan yang kedua dari belakang ini. Kalau dari belakang ini memang di bagian mahkotanya itu rada ke belakang, walaupun akarnya memang di bagian yang ini cukup bagus, tapi posisi mahkota agak di belakang, kecuali memang di bagian ini sudah mengisi. Itu rada lumayan juga kalau dilihat dari sisi ini ya. Kalau dilihat dari sisi ini, perantingan dahan-dahan di bagian kiri para sahabat itu ini sudah cukup menumpuk dan kelihatan bagus sekali. Itu juga di bagian gerak twin yang satunya ini juga sudah ada bagian-bagian tertentu yang mengimbangi proses segitiga di sini para sahabat. Jadi itulah para sahabat. Terima kasih para sahabat telah menonton dan selalu stay tune di video-video dosen bonsai. Semoga apa yang saya terangkan, apa yang saya jelaskan seputar bonsai itu bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.